Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami akan bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-18 ayat yang ke-13. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Allahku, itulah yang kukatakan." Membiasakan diri mengatakan yang benar. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang mengatakan yang benar, banyak orang yang mungkin agak kesulitan. Lebih lagi kalau orang Batak, ada falsafah orang Batak yang mengatakan sisogodo nama do nasitong. Orang yang mengatakan yang benar jadi orang yang dibenci oleh orang lain. Inilah yang terjadi realitas di lapangan. Bagaimana ketika orang belajar berkata yang benar, jujur, maka ada juga sebagian orang yang membencinya. Tetapi ada juga yang memang menyukainya. Makanya saya membuat satu kata motivasi, menempatkan firman Tuhan di sela-sela dalam pembicaraan sehari-hari merupakan salah satu gaya hidup yang benar, bukan sok rohani. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita bisa melihat bagaimana Mika mengatakan yang benar. Kenapa? Pada waktu itu secara keseluruhan kita boleh melihat dari pasal 18 ini, di mana ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besannya Ahab. Dan ketika dia sedang berkunjung ke Raja Israel, ke Ahab, Yosafat berkata bahwa dia mau pergi bersama Raja Ahab memerangi Ramot dan Gilead. Namun sebelum pergi, dia ingin menanyakan apa pendapat dari nabi-nabi Allah. Dan Ahab, dia menanyakan kepada nabi-nabinya. Kita tahu nabi-nabi yang ada di Israel adalah nabi-nabi yang diangkat sendiri oleh raja sesuka hatinya, bukan dari keturunan Lewi atau yang memang dipilih oleh Allah. Ketika nabi-nabi pilihan Ahab itu berkata, "Majulah, maka Tuhan akan memberkati, akan memberikan kemenangan kepada raja." Yosafat agak sedikit ragu, lalu dia meminta nabi yang lain, dan ada Mika di sana yang kemudian dipanggil. Dan suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau berbicara seperti salah seorang daripada mereka yang meramalkan yang baik." Lalu nats ini yang menjadi nats renungan harian, jawaban dari Mika. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Allahku, itulah yang kukatakan." Dia mengatakan apa yang sebenarnya yang memang harus dia katakan. Dia mengatakan bahwa walaupun saya berhadapan dengan jawaban nabi-nabi yang lain yang meramalkan yang baik tentang raja, tetapi apa yang disampaikan Allah, itulah yang mau dia katakan. Membiasakan diri mengatakan yang benar.
Ibu bapak saudara, firman Tuhan yang menjadi rema bagi kehidupan kita harusnya menjadi gita bagi kita, sebagaimana dikatakan oleh Presiden Soekarno, Presiden pertama RI, firman Tuhanlah inilah gitaku, firman Tuhan inilah harus menjadi gitamu. Lalu Woodrow Wilson, seorang penulis, berkata, ketika Anda telah membaca Alkitab, Anda akan tahu itu adalah firman Allah, karena Anda telah menemukan itu kunci hati Anda sendiri, kebahagiaan Anda sendiri, dan tugas Anda sendiri. Sudah menjadi tugas kita mengatakan yang benar, membiasakan diri mengatakan yang benar. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk memperkatakan serta belajar untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan dan belajar untuk memperkatakan firman Tuhan yang menjadi gaya hidup yang benar bagi kami dan boleh kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari juga. Terpuji nama Tuhan. Berkati teman-teman yang senantiasa komit mendukung channel YouTube ini dengan terus terhubung dengan channel YouTube ini. Engkau berkati hidup mereka selalu. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari kami di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.